Bangunan kandang harus memberikan jaminan hidup yang sehat dan aman bagi sapi, dan tidak menimbulkan kesulitan dalam melakukan tata laksana, menurut Prasetya tahun 2012. Kemudian menurut Firman tahun 2010, kandang harus memiliki konstruksi, bentuk, dan kandang harus dilengkapi dengan atap, dinding, ventilasi, lantai, tempat pakan, tempat air minum, selokan atau parit, tempat penampungan kotoran, peta kandang, feed alley, dan service alley. Kemudian tipe kandang berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu kandang tunggal dan kandang ganda. Kandang tunggal terdiri satu baris kandang yang dilengkapi lorong jalan dan selokan atau parit. Kemudian kandang ganda ada dua macam, yaitu sapi saling berhadapan atau head to head dan sapi saling bertolak belakang atau tail to tail, yang dilengkapi lorong untuk memudahkan pemberian pakan dan pengontrolan ternak menurut Ngadiono tahun 2007. Kemudian kandang sapi di peternakan Lembu Mukti Bersama ada dua unit dengan tipe kandang ganda, yaitu head to head, sapi saling berhadapan. Kandang tersebut dibatasi oleh gang dengan jarak 1-1,5 meter agar mudah dalam pemberian pakan dan pembersihan tempat pakan. Konstruksi kandang yang digunakan di peternakan Lembu Mukti Bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, lantai kandang. Kandang di peternakan sapi Lembu Mukti Bersama memiliki kemiringan lantai kurang lebih 10 cm, sehingga urin sapi dapat mengalir ke selokan. Bahan lantai terbuat dari beton, rata, kasar, serta pembuatannya tidak terlalu halus sehingga sapi tidak terpleset dan jatuh saat akan berdiri. Sebaiknya lantai dibuat rata, tidak kasar atau tajam sehingga ternak akan terjamin kehidupannya. Sehingga ternak yang menghuni bisa berdiri dengan tegak di atas keempat kaki yang kokoh, bisa berbaring dan istirahat dengan baik, dan bisa melakukan proses memamah biak dengan baik, menurut Sugeng tahun 2018. Pada konstruksi lantai terdapat beberapa cekungan sehingga mengakibatkan urin tidak mengalir sempurna ke selokan. Cekungan dalam lantai juga dapat menyebabkan genangan kotoran ataupun air di dalamnya, yang akan menyebabkan sumber penyakit, menurut Aziz dan kawan-kawan tahun 2013. Batas di sekeliling kandang yang terdapat di peternakan dilengkapi dengan dinding dan tanpa dinding atau dinding terbuka, tergantung dari kondisi iklim setempat, menurut Makin tahun 2011. Bahan dinding berupa tembok beton. Dinding dibuat semi terbuka, di mana dinding hanya dibangun setinggi 1,5 meter atau masih di atas punggung sapi. Keuntungan dinding semi terbuka dapat memperlancar pergantian udara dan memberikan kesempatan masuknya sinar matahari, terutama masuknya sinar matahari ke dalam kandang, menurut Bakri dan Sapirinto tahun 2015. Kemudian konstruksi atap kandang. Atap kandang terbuat dari genteng sehingga tidak terlalu panas dan memiliki segi ekonomis karena awet, dan di samping itu dengan atap genteng udara dapat mengalir melalui celah-celahnya sehingga ruang lebih nyaman, menurut Rianto tahun 2019. Atap kandang di peternakan Lembu Mukti Bersama menggunakan genteng dan asbes dikarenakan awet dan harganya relatif murah, dan juga ruang lebih nyaman dikarenakan udara dapat berganti. Kemudian konstruksi tempat pakan dan minum. Tempat pakan dan tempat minum yang berada di depan ternak terbuat dari kayu atau tembok dinding dengan ukuran mengikuti lebar kandang. Ukuran palungan untuk kandang kelompok adalah mengikuti panjang kandang dengan proporsi tempat minum yang lebih kecil dari tempat pakan, menurut Rashid tahun 2017. Tempat pakan terbuat dari beton sepanjang kandang bagian depan. Pakan berupa hijauan dan konsentrat dijadikan satu tempat. Makanan pokoknya di samping konsentrat, hijauan segar, dan pada hijauan segar masih mengandung kadar air yang cukup tinggi, maka sapi peternakan Lembu Mukti Bersama jarang diberikan minum. Kemudian konstruksi lorong atau gang merupakan jalan yang terletak di antara dua kandang individu untuk memudahkan pengelolaan seperti pemberian pakan, minum, dan pembuangan kotoran. Lebar lorong disesuaikan dengan kebutuhan dan model kandang, umumnya berkisar antara 1,2 sampai 1,5 meter. Lorong kandang hendaknya dapat dilewati kereta dorong atau gerobak untuk mengangkut bahan pakan dan bahan keperluan lainnya, menurut Rashid tahun 2007. Sedangkan lebar lorong di peternakan Lembu Mukti Bersama berkisar antara 1,2 meter, digunakan untuk memberi pakan dan mengangkut kotoran sapi.
Kemudian yang terakhir yaitu konstruksi selokan. Selokan harus cukup besar agar mempermudah pengaliran air pembuangan dan mempermudah untuk membersihkannya menurut Prasetya tahun 2012. Ukuran selokan sebaiknya mempunyai lebar 50 cm dan memiliki kedalaman kurang lebih 5 cm dan berakhir dengan kedalaman yang lebih dalam sekitar 15 cm sehingga air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah menurut Anita Sari tahun 2008. Pada selokan peternakan lembu mukti bersama kurang sesuai. Selokan hanya sebatas pertemuan antara dua rantai yang memiliki ketinggian yang berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai selokan. Walaupun urin dapat mengalir, akan tetapi urin masih susah mengalir, bahkan menggendang di tengah-tengahnya, yang dapat menjadi sumber penyakit. Manajemen pakan pada peternakan lembu mukti bersama yaitu pemberian hijauan saja pada pagi hari dan pemberian konsentrat ditambah dengan pakan hijauan pada sore hari. Sapi diberikan hijauan berupa rumput gajah dan jerami. Ransum konsentrat yang diberikan berupa garam, bekatul, Nutrifit, ampas tahu, dan air dari perasan tahu. Setelah diberi konsentrat, lalu sapi diberi pakan hijauan lagi. Sapi diberikan pakan hijauan secara langsung tanpa dipotong-potong pada peternakan lembu mukti bersama ini. Menurut Sandi 2018, manajemen pakan merupakan hal yang menunjang berkembang atau tidaknya suatu peternakan. Jika semakin baik manajemen pakan, maka akan semakin baik pula produktivitas ternaknya. Manajemen pakan yang baik yaitu memperhatikan jenis pakan yang diberikan, jumlah pakan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, diimbangi dengan hijauan dan konsentrat, serta frekuensi dan cara pemberian pakan yang tepat. Di peternakan lembu mukti bersama ini sudah hampir sesuai dengan sitasi, yaitu pemberian pakan yang diimbangi dengan hijauan dan konsentrat. Konsentrat yang diberikan di peternakan ini yaitu dengan cara pemberian basah, disebut dengan dikombor. Kebanyakan ransum atau konsentrat yang diberikan di peternakan rakyat itu diberikan dalam bentuk basah atau dikombor. Dalam manajemen pemeliharaan untuk breeding, peternakan lembu mukti bersama menerapkan kawin suntik atau yang disebut dengan inseminasi buatan. Apabila sapi mengalami estrus pada sore hari, maka akan disuntik pada keesokan harinya. Anashru tahun 2017 menyatakan bahwa inseminasi buatan yang dilakukan pada sapi dengan interval waktu 0-4 jam memiliki nilai persentase kebentingan yang lebih baik jika dibandingkan dengan inseminasi buatan yang dilakukan dengan interval waktu 8-12 jam. Manajemen breeding yang dilakukan di peternakan lembu mukti bersama kurang sesuai dengan pendapat Anashru tahun 2017 karena interval waktu estrus dengan perlakuan inseminasi buatan adalah lebih dari 8 jam. Manajemen kesehatan yang dilakukan oleh peternakan lembu mukti bersama diantaranya adalah membersihkan kandang dan lingkungan kandang, membersihkan sapi dari kotoran yang menempel pada tubuh sapi, pemberian vaksin, pemberian obat cacing, isolasi ternak, dan pemberian obat sesuai dengan penyakit ternak. Membersihkan kandang dan membersihkan sapi dari kotoran dilakukan 2 kali sehari saat pagi dan sore hari, sekaligus peternak mengamati hewan ternaknya. Pemberian vaksin dilakukan ketika ternak pertama kali datang oleh mantri. Obat cacing diberikan 3 bulan sekali. Obat cacing yang digunakan adalah vermicin serbuk yang penggunaannya dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dicampur pada ransum. Untuk pengobatan penyakit, peternak akan mengisolasi ternak, kemudian memanggil mantri, dan mantri akan memberi obat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh ternak. Menurut pendapat Samal tahun 2015,
Manajemen kesehatan hewan ternak terdiri atas pencegahan, pengobatan, dan kontrol penyakit. Manajemen yang dilakukan untuk pencegahan penyakit berupa biosecurity, sanitasi, dan vaksinasi. Pengobatan penyakit meliputi pemberian obat cacing dan pengobatan lain sesuai penyebabnya. Perencanaan pengendalian dan kontrol penyakit meliputi screening tes terhadap penyakit, pemisahan hewan yang baru datang, dan isolasi hewan sakit. Manajemen yang dilakukan oleh peternakan lembu mukti bersama belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Samal tahun 2015. Manajemen yang dilakukan di peternakan lembu mukti bersama kurang lengkap karena hanya mencakup pembersihan kandang dan sapi, vaksinasi, pemberian obat cacing, isolasi ternak, dan pemberian obat sesuai dengan penyakit ternak. Kegiatan sanitasi, biosecurity, dan screening tes tidak dilakukan mengingat peternakan lembu mukti bersama adalah peternakan rakyat yang masih sangat tradisional. Terlihat dalam peternakan lembu mukti bersama, fesesnya dijadikan satu dalam sebuah tempat, serta yang terpenting tidak dibuang ke lingkungan sekitar. Dan feses itu akan diambil oleh orang-orang sekitar yang akan dimanfaatkan untuk pupuk. Terlihat juga limbah cair dialirkan melalui selokan-selokan yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai biogas. Menurut Danang dan kawan-kawan dalam sebuah jurnal, dalam satu hari setiap ekor sapi dapat menghasilkan limbah padat sebanyak 20-30 kg dan limbah cair sebanyak 100-150 liter. Akibat buangan limbah dari kegiatan ternak ke lingkungan akan mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Sehingga langkah yang dilakukan peternakan itu untuk membagikan feses dan juga mengolah limbah cair menjadi biogas sudah sangat tepat sekali.